teman-teman, sekarang aku lagi ada di kantor PT Best Profit Futures ya. Jadi di sini kita mau lihat nih di dalam ini mau ada apa aja sih, kegiatan kantornya apa aja sih, sama kita mau sekalian room tour juga. Jadi di dalamnya ada apa aja? Yuk ikut aku yuk tunggu ke dalamnya. Ini dengan kakak siapa? Oke, aku dia salah satu karyawan di PT Best Profit. Ini dengan kak? Saya Riwaldi, salah satu manajer di PT Best Profit. Kak dia sama Kak Riwaldi ya. Jadi di sini kakak ini karyawan dari PT Best Profit sendiri, betul? Betul sekali. Nah, aku di sini mau izin buat masuk nih kak, buat lihat kantornya tuh ada apa? Boleh. Sama sekalian buat kita tahu nih perusahaan apa sih Best Profit itu. Boleh silakan. Coba aja. Oke, ini kalau kita lihat kantornya lumayan nyaman ya Kak Riwaldi. Kalau boleh tahu nih, ini untuk konsepnya, untuk kayak furniturnya, dari desainnya, ini lebih ke apa sih temanya Kak Riwaldi? Oke, kalau yang bisa kita lihat bareng-bareng ya, tema kantor kita sendiri desainnya tuh ya ke arah milenial gitu loh. Kenyamanan ya kan, kehangatan, kebersamaan untuk anak-anak ataupun staf karyawan yang ada di kantor kita. Kemudian kayak desainnya ada kemas-kemasan ataupun silver gitu kan, merupakan itu kan salah satu produk daripada perusahaan kita yang akan kita transaksikan. Jadi ini mencerminkan produknya ya, ada gold tadi ya? Iya, betul. Oke, bagus juga sih, lumayan ya untuk ini apa namanya, sesuai sama produknya. Terus kalau misalnya untuk PT Best Profit sendiri, kalau tadi kan ada transaksi ya, itu sebenarnya PT Best Profit itu bergeraknya di bidang apa sih? Kan kalau dari namanya udah PT Best Profit. Iya, benar. Ya. Mungkin sedikit saya akan jelaskan secara sederhana ya. PT Best Profit sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa bidang transaksi online, atau bisa kita sebut sekarang itu kan trading online. Yang lagi marak banget ya. Benar. Ya, apalagi pas pandemi gini ya. Iya. Betul. Ada hashtag cuan dari rumah. Iya, cuan dari rumah. Terus untuk produknya kayak gitu mungkin sekilas aja ada apa aja? Untuk perusahaan kita sendiri itu ada beberapa produk. Yang pertama itu ada dari Hong Kong Hang Seng, yang kedua Nikkei dari Jepang, yang ketiga itu ada Expo L10 atau kita sebut dengan gold atau emas dunia, kemudian ada mata uang ataupun forex gitu. Kalau untuk kantor sendiri berarti semua karyawannya kegiatannya di sini semua ya? Betul. Ya, kalau misalnya kegiatannya, aktivitasnya itu ada peruangan sih ada. Nanti kita boleh lihat ruangannya masing-masing untuk. Boleh, kita boleh. Sekali dong, boleh dong. Berarti habis dari sini kita lanjut ke ruang training. Oke, kita lanjut ke ruang training aja ya. Ruang training ini buat apa biasa? Ruang training ini biasanya buat training rekrutmen tenaga kerja baru kayak gitu, atau enggak biasanya all manager kita training kayak gitu di sini. Jadi gitu. trainingnya bukan cuma untuk yang baru mau kerja, Benar. tapi buat ada kegiatan training juga dari manajer. All manager. Oh, oke. Tadi kan ruang training nih, terus habis ini ada ruang. Kita lanjut ke ruang meeting. Oh, ruang meeting. Oke. Kalau ruang meeting ini buat apa nih? Biasanya sih kita buat meeting kepala cabang atau enggak sama group leader kayak gitu, atau kadang bisa di ruang meeting. Meeting room. Benar. Jadi ada ruangannya sendiri-sendiri ya di sini ya, bisa pakai ruang meeting, bisa pakai VIP tadi juga ya. Iya, jadi kita fasilitasnya lengkap buat ruang meeting sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya dari sini ada apa lagi nih Kak?
Kita ke ruang sekretaris. Ruang sekretaris. Benar. Seperti yang kita tahu secara publik ya, ruangan sekretaris itu kan untuk yang namanya pencatatan administrasi segala macamnya kita itu ada di Ruang sekretaris ya. Jadi koordinasinya segala macamnya itu ada di ruangan sekretaris untuk yang namanya kebutuhan marketing. Oke. Koordinasinya di ruangan sekretaris. Kita boleh masuk ke dalam dan kita lihat siapa aja sih yang di dalam ruangan. Kita kenalan aja dulu. Oke, ya. Nah, sini tuh seperti yang saya sampaikan tadi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, di ruangan sekretaris ini ya kan untuk yang namanya kebutuhan untuk marketing. Seperti yang saya sampaikan tadi kita kan ada mobil untuk kebutuhan ketemu dengan kliennya ya, ketemu dengan kliennya. Nanti kan untuk mobil tersebut harus ada koordinasi dulu dengan chief driver kita. Jadi kita harus koordinasi dengan chief driver, maka chief driver mungkin akan setting waktunya untuk driver mana yang akan jalan ke daerah mana. Benar sekali gitu. Di sana ada Pak Bones ya kan sebagai chief driver kita ya kan. Kemudian untuk yang namanya untuk pencatatan ataupun administrasi kita itu ada Kak Angel ya kan. Kemudian untuk masalah-masalah absensi nanti yang sering hadir ataupun telat itu ya di Pak Arif kayak gitu. Kemudian untuk segala jenis kebutuhan kita untuk beli air, beli minuman, ATK, kemana itu ada Pak Rizky. Ya. Jadi segala kebutuhan marketing semuanya ada di ruangan ini dan koordinasinya dari dalam ruangan ini. Ini semuanya di ruang sekretaris ini. Ya. Untuk kebutuhan marketingnya. Tapi kalau untuk kebutuhan nasabah di ruangan billing. Tadi. Iya, benar sekali. Jadi beda ruangan, beda kebutuhan. Jadi kita bisa lanjut lagi ke Lanjut ke. Oke, kalau tadi ada beberapa ruangan yang udah dikenalin, terus kalau ini ruangan apa? Oke, sekarang kita coba kita jelasin sedikit ya. Ini ada ruangan compliance ya. Jadi di sini ruangan gimana contoh ya kan, klien udah bergabung ya kan, kemudian dia ingin melihat karyawan mau melihat yang namanya transaksi ataupun bukti bahwa nasabah sudah bergabung atau bertransaksi itu kita dari ruangan ini. Jadi semua yang berhubungan sama transaksi itu dilihatnya dari sini. Ruang compliance. Jadi ruangan compliance ini ya lumayan ruangan yang lumayan penting lah ya. Oke. Terus kemudian habis dari compliance ada ruang apa lagi yang berhubungan sama customer? Nah di sini depan ini bertepatan nih, berseberangan banget. Paling penting nih ya. Dealing. Atau kalau misalnya kita sebut sih ruangan dealing ya, ruangan dealing ini ya disinilah segala jenis macam ataupun kebutuhan untuk nasabah yang bergabung ataupun yang sudah bertransaksi. Contoh nasabah yang bergabung tadi kan dia data-datanya kan harus masuk dulu ke ruangan dealing dulu, baru dilempar ke ruangan compliance. Contoh dia mau bertransaksi di bursa, maka dia harus terdaftar dulu ya kan, terdaftar dulu dan itu didaftarkan oleh dari ruangan dealing tersebut. Kemudian kalau sudah bertransaksi, sudah bergabung, kemudian nanti dia akan aktivasi akun, kemudian bertransaksi. Nah kalau misalnya sudah bertransaksi, maka segala jenis transaksinya itu ada hubungannya dengan ruangan compliance tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nasabah bergabung, transfer, kemudian dananya itu nanti bagaimana itu dari ruangan compliance akan mendaftarkan ataupun melaporkan ke Clearing Perjangka Indonesia sebagai salah satu penjamin dana perusahaan kita. Oke, berarti kalau ada customer kayak tadi klien masuk, dia dari sini dulu langsung ke sini, jadi saling berhubungan. Betul sekali, berhadapan-hadapan, dia kelihatan gitu. Makanya mereka jadian sering ketemu mereka. Sering ketemu tiap hari. Iya. Di sini ada Pak siapa nih? Oke, saya akan kenalkan sendiri ya. Bapaknya lagi sibuk banget ya kan. Lagi banyak hari ini ada 20 nasabah yang baru bergabung. Itu ada Bapak untuk bagian yang namanya pendataan dana yang masuk, dana yang keluar ataupun WD ataupun yang namanya penarikan keuntungan ya. Kemudian itu ada Pak Rizky ya, ada Pak Firman ya di dua area. Jadi ada orang-orang khususnya. Jadi nggak satu orang gitu. Ada orang-orang khusus untuk yang namanya handle hal tersebut gitu. Jadi lumayan besar perusahaan kita. Untuk satu kantor aja banyak ya, operasionalnya ya. Banyak banget. Terus kemudian ada ruangan kita lanjut ke ruang finance. Ruangan finance ya, ruangan finance. Nah, kebutuhan ataupun ya
fungsi daripada ruangan finance ini tersendiri adalah kita kan anaknya sales, bisa dibilang sales, bisnis konsultan boleh juga disebutkan bisnis, kemudian marketing juga. Nah, untuk yang namanya komisi, gaji ataupun pajak kita itu semua semuanya diurus oleh manusia yang ada di dalam ruangan ini. Gitu. Jadi semua masalah keuangannya dari sini. Masalah keuangan untuk karyawan kita ya. Yes, benar sekali. Gaji itu dihandle oleh makhluk yang ada di dalam. Gitu. Boleh Kak kita masuk? Oh, boleh. Oke, coba. Ini sih Kak. Silakan. Jadi di sini ya ruangannya. Iya, benar sekali. Yang ngurus keuangan semua karyawan di Kak Nisa di ruang finance. Nih, namanya Kak Nisa. Kak Nisa. Yang ngurusin yang namanya administrasi, keuangan, pajak, kemudian gaji dan komisi semua karyawan yang ada di PT Best Profit, khususnya Pacific Place. Gitu, Kasila. Oke, nah sekarang ini kita lagi di mana nih Kak Dia sama Kariladi? Kita ada di ruang pantry. Pantry biasanya buat jam istirahat karyawan, buat karyawan mau sarapan, itu tempatnya di sini. Jadi kita ada makanan lengkap buat sarapan pagi kayak gitu. Kita juga ada buah-buahan, minuman. Jadi udah lengkap di sini, nggak perlu keluar lagi. Iya. Ya. Jadi bisa sarapan, bisa makan siang di sini, bisa di kafetaria juga. Oke. Dan kita buat pembayaran kita udah bisa online, jadi udah modern kayak gitu, nggak harus tunai kayak gitu, jadi bisa bisa scan barcode kayak gitu. Oke, terus Kariladi, Kak Dia, kalau Kak Dia kita udah muter-muter nih, udah ngeliat sebagian beberapa dari ruangan yang ada dari kantor PT Best Profit sendiri. Ada tadi ruang marketing sama konsultannya ya, ada dari GOT 1 sampai GOT 8, terus ada ruang sekretaris, ada ruang untuk training ketemu sama nasabah juga, ada kafetaria, ada los. Selain itu nih, ada apa lagi sih dari kantor PT Best Profit sendiri? Oke, ya mungkin, nah ini ruangan terakhir nih. Ini sebenarnya di ruangan ini salah satu fasilitas kantor juga, ya. Nah di situ nanti ada juga karaoke. Oh itu bisa juga ya, mesin karaoke-nya juga ada di situ. Kemudian di sini juga ada yang namanya untuk olahraga. Jadi kita juga fasilitasi untuk tempat untuk olahraga. Jadi selain bekerja kita juga harus jaga kesehatan kita. Jadi kita di sini ada juga ruangan untuk olahraganya kita. Kalau di situ ada alat treadmill, benar ada alat treadmill, kemudian ada dumbbell juga di sini, ya kan? Tapi ini untuk karyawan. Iya, untuk karyawan. Jadi fasilitasnya memang lumayan untuk buat kita sendiri. Jadi bukan cuma tadi kalau dari segi karaoke, dari segi entertain, tapi dari segi kesehatannya juga didukung. Sama tadi apa ada angkat dumbbell. Dumbbellnya. Nah kalau misalnya teman-teman dari kita tuh nggak mau di dalam ruangan, kita biasanya juga workout di luar bareng-bareng, tetap jaga kesehatan gitu. Jadi banyak ya kegiatan. Terus kalau misalnya aku lihat juga nih, selain dari company profile Best Profit sendiri yang tadi udah dijelasin juga sama Kariladi sama Kak Dia, itu kalau aku lihat dari YouTube Best Profit juga punya channelnya sendiri. Iya. Oke, itu kalau aku lihat suka ada podcast itu syutingnya di sini juga. Oh, kita itu untuk podcast sendiri itu ada ruangannya. Ada ruangan ya. Kita ada ruangan sendiri buat podcast kayak gitu. Ada podcastnya sendiri. Jadi setiap ruangan itu beda fungsi dan kekhususannya. Jadi kalau kita lumayan banyak ruangannya ya. Jadi seperti yang lengkap juga ya. Podcast ya. Ada podcastnya juga di sini. Benar. Oke, pantry juga tadi aku lihat kayaknya udah juga ya, ada buah, ada susu, ada. Iya. Jadi di kantor kita sendiri itu ya. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan karyawan, ya, untuk kebutuhan karyawan atau marketing itu lengkap dan difasilitasi rekan-rekannya gitu. Jadi rekan-rekan mau telepon, kita sediain telepon. Rekan-rekan mau ketemu klien, kita ada mobil kantor. Kita rekan-rekan mau sarapan, makan siang, ada tempatnya. Biasanya kalau di podcast itu ada apa aja nih Kak? Kalau yang dibahas? Kalau di ruangan podcast itu biasanya kita ngebahas rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang berprestasi. Oh, yang berprestasi. Iya. Yang berprestasi. Jadi diundang. Oke, kalau misalnya Best Profit ada akun YouTube-nya, pasti ada konten kreatornya juga dong? Ada. Nah itu untuk konten kreator sendiri pun itu ada ruangannya di sendiri. Jadi lengkap gitu ya, kita beda-beda. Jadi ada khusus konten Benar sekali. Jadi khusus, semuanya khusus untuk konten kreator khusus, untuk pekerjaan kantor khusus, untuk karyawan khusus. Jadi semuanya terfasilitasi. Ada manajerialnya kita bilang untuk pekerjaan setiap tim tadi tersebut. Jadi contoh kalau misalnya nih kita buat video seperti ini nih, ya kan yang lagi ngerekam itu adalah tim daripada konten kreator dan juga IT kita. Nah dia juga punya ruangan sendiri.
gitu. Jadi ya untuk kebutuhan kita mau ngapain aja kantor Ada. sediain dan fasilitasnya juga lengkap. Terus tadi juga kalau dari resepsionis kita kiri itu ada ruang HRD ya. Ah ya. sekali. Nah di situ juga ada ruang HRD kita. Jadi contoh kalau misalnya teman-teman mau daftar ataupun mau masuk Butuh ataupun mau gabung kan kerja. butuh pekerjaan ya kan harus konfirmasi dulu ke HRD. ya lumayan penting untuk jadi seorang Perusahaan. seperti saya ini, HRD. harus dari HRD dulu dong begitu. HRD terus tadi ada lanjut nanti ke ruang marketing juga ya. Benar. Dari berapa, Benar terus ada sekali. toilet juga. Benar. Benar. Terus lanjut Baru sampai ke- lumayan luas Benar juga ya. sekali. Iya. Lumayan luas. Ya kalau Banyak ruangan. kantor kita itu salah satu kantor yang lumayan eksklusif ya di daerah SCBD khususnya. Karena kita berdiri salah satu kantor kita itu di salah satu lantai di Mall Pacific Place, salah satu mall yang menyediakan yang namanya parkiran mobil listrik. Oh, Kemudian salah satu mall yang memiliki showroom mobil termahal, salah satu mobil mahal Iya. atau yang lumayan oke lah kita punya Tesla dan kemudian ada Lamborghini. di bawahnya gitu, mall yang lumayan. Jadi untuk kawasannya juga strategis Iya. ya, Benar, dia juga benar. nyaman banget kalau Benar. kita lihat dari segi fasilitasnya, dari segi bukan fasilitas cuma buat si yang kerja gitu kan, Benar. atau karyawannya, tapi semua juga udah disediain loh, dari entertain sampai untuk menunjang dia kerja juga di sini udah ada semua. Kayak tadi yang aku lihat itu juga lumayan banyak banget ya yang namanya apa tadi, Wincott ya. Ah ya, flyer ya. Fasilitasnya juga lengkap untuk benar-benar menunjang banget untuk si Benar. customer, Benar. untuk si konsultan. Konsultan. Ya, untuk teman-teman sales dan marketing seperti kita gitu kan. Contohnya aja sederhananya seperti ini. Kalau misalnya tanggal 10 seperti saya sampaikan tadi, kita kan rekan-rekan itu ada yang berprestasi itu dengan penghasilan ataupun komisi paling besar, 5 komisi paling besar. Kalau misalnya tinggal mau belanja LV tinggal turun ke bawah. Jadi strategis banget gitu. Tinggal Mau ke mall tinggal ke bawah, Ke bawah, ya. ya. Mau cari makan banyak, Banyak. tinggal di Di atas. atas. Mau nonton di bioskop, Bioskop langsung. tinggal ke atas ya. benar sekali. Oke. Produknya produk di mall ini juga lumayan untuk kita yang pengen Menunjang. refreshing ataupun pengen jalan-jalan Kalau ataupun lagi belanja. stres, sih tinggal ke bawah tinggal ya. ke bawah. Tinggal keluar dari kantor. Benar sekali. Oke, dari tadi ya kita udah ngobrol berbincang banyak banget ya. Makasih banyak ya sebelumnya nih untuk Iya. sama Nadia. Iya, sama-sama, Kak. Kantor Best Profit. Oke. Yang akhirnya kita tahu di dalamnya tuh ada apa aja sih kegiatannya, ada juga apa aja ya di dalamnya. Terus kayak kenalan-kenalan juga tadi sama Iya. karyawan-karyawannya. Ternyata lumayan apa namanya? Ternyata lumayan ngikutin yang namanya perkembangan zaman juga ya. Benar sekali. Kantornya tuh benar-benar cocok banget buat anak-anak milenial. Iya. Sekarang kan orang cari kerja pasti cari yang kantornya nyaman. Benar. Ya. Karena bicara yang namanya kerjaan itu kan kalau kita udah nggak nyaman sama Susah. lingkungannya udah susah. Iya. Kan? Oke, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama, Kak. Sama-sama, kasih lah. Terima kasih buat teman-teman yang tadi udah ngikutin saya ya. Kita udah jalan dari depan kantor PT Best Profit sampai ke belakangnya pun, sampai ke dalam-dalamnya, sampai semua ruangannya udah kita coba masukin semua. Nah, tadi itu adalah ulasan mengenai PT Best Profit. Jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang kan itu jadi